Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini di minggu pertama di bulan Mei kita dapat berkumpul bersama beribadah. Sebelum ibadah dimulai akan ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 ada persekutuan doa, libur. Hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 untuk ibadah komisi dewasa, libur. Hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 ada ibadah pemuda remaja dengan tema The Lord is my Shepherd. Ibadah dimulai pukul 5 sore melalui Google Meet. Link dapat diakses melalui WhatsApp grup pemuda remaja. Kami harap setiap pemuda remaja dapat ikut aktif untuk beribadah kepada Tuhan dan menggunakan masa mudanya dengan baik. Hari Minggu tanggal 8 Mei ada ibadah komisi anak pukul 9 pagi dengan tema Ada Bagian Tuhan, Ada Bagian Kita. Ibadah melalui YouTube dan Google Meet. Link dapat diakses melalui WhatsApp grup komisi anak. Kami mengundang setiap orang tua dapat ikut aktif mendorong setiap anak untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 ada ibadah umum secara onsite dengan tema Apakah Engkau Domba Kristus? Ibadah dimulai pukul 6.50. Kami harap setiap jemaat dapat hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Dan tetap menggunakan protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di ibadah di gereja, dapat ibadah secara online melalui YouTube Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Dan link dapat diakses melalui WhatsApp grup komisi yang ada. Kami segenap majelis dan pengurus gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami kembali Engkau kumpulkan, Kau himpunkan Tuhan di dalam satu persekutuan yang indah bersama-sama Tuhan dengan jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana tempat, sekalipun kami masih beribadah secara online, tetapi kami tahu Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberi kami kesempatan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak, sebelum lebih lanjut kami datang di dalam ibadah kami mau mengakui segala pelanggaran dan dosa kami di hadapan Tuhan. Bapak, kami tahu selama seminggu kemarin mungkin ada begitu banyak hal yang kami lakukan ataupun yang tidak kami lakukan Tuhan, yang itu mendukakan hati Tuhan. Bapak, tolong kami supaya sungguh pada hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan diri kami, membawa penyesalan-penyesalan kami juga di hadapan Tuhan, sehingga sungguh Engkau mau mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan pada hari ini, boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan juga yang akan ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Bapa, Engkau yang memberkatinya. Dan kami menyerahkan setiap diri kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan, biar sungguh Kau menjumpai kami adalah pribadi-pribadi yang beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan dengan segala kerinduan kita. Mari kita naikkan pujian kita. Bapakku datang. Kami sembah Kau Tuhan. Bapakku
ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang memelihara seluruh kehidupan kita. Untuk itulah kita tak pernah ragu untuk mengikut Tuhan. Mari kita pujikan, tak pernah kuragu. Tak pernah kuragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber
Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita hendak memberikan persembahan. Kita mau berikan terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu bisa melihat barcode yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau berikan terbaik bagi Tuhan kita dalam persembahan kita. Dan juga kita mempersiapkan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Dia Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dia berikan hidupnya bagi kita. Mari kita bersama terbaik bagi Tuhan kita. Dengan apa akan membalas Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kasih Yesus. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kasih Yesus. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengambil waktu kami untuk datang beribadah kepadamu di dalam ibadah perjamuan kudus di awal bulan Mei ini Tuhan. Menyerahkan seluruh rangkaian acara kami dari pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya saat kami mengangkat hati kami untuk menyembah Engkau, Engkau berjanji Engkau hadir dan bertahta di atas puji-pujian kami, dan Engkau siap memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, kebenaran firman-Mu yang akan mencerahkan mata rohani kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Beri kekuatan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami Engkau nikmati menjadi ciptaan yang indah di hadapan-Mu Bapa di dalam surga. Namun sebelumnya kami akan menyerahkan anak kami, kekasih kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati rangkaian acara ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kami yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tolong dilakukan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ini adalah dalam masa-masa kita hari ini 2 minggu sesudah apa? Paskah. Kita dalam masa 2 minggu sesudah Paskah. Begitu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri selama berapa? 40 hari, Bapak Ibu. 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian itu hari apa? Pentakosta. Nah, beberapa kesempatan saya melayani, saya selalu membawa dalam kronologi sesudah kebangkitan. Minggu yang lalu saya melayani di Gereja Madiun. Saya menyampaikan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dan pagi hari ini kebetulan sudah dipersiapkan oleh gereja, temanya yaitu berani hidup tanpa Yesus, tapi ada tanda tanyanya di bawah. Ini mungkin karena kurang, jadi nasnya dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Bapak Ibu, ini adalah 7 murid. 7 murid, ada Petrus, ada Thomas, terus ada 2 murid itu tidak sebut namanya. Sebentar, mana Yohanes pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana, yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, yaitu siapa? Yakobus dan Yohanes. Terus anak dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya 7 murid ini tidak mengalami hal yang seperti ini, Bapak Ibu. Murid-murid ini di dalam kondisi putus asa. Kalau kita lihat kronologisnya, urut-urutannya, mereka ini sebenarnya sudah diberitahu oleh Maria yang pagi-pagi hari pergi ke kubur Yesus, dan ternyata kubur Yesus sudah apa? Kosong. Yang saya heran Bapak Ibu, murid-murid ini tidak menyambut dengan gembira. Harus
dia punya ekspresi kubur Yesus kosong, dia katakan yes. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat, kalau kita belajar Injil Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum peristiwa sengsara, mati, dan kebangkitan Tuhan Yesus sudah berkali-kali menyatakan, memberitahukan kepada muridnya bahwa peristiwa sengsara, kematian, dan kebangkitannya itu akan terjadi. 3 kali Bapak Ibu lihat, cari di kitab Injil, peristiwa itu ditulis Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberitahukan, aku akan menderita, diserahkan kepada tua-tua, aku akan mati di atas kayu salib, tapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Harusnya ketika Maria datang ke kubur membawa berita mayat Yesus hilang, murid-murid ini sudah paham, sudah ngeh gitu loh Bapak Ibu. Kan harusnya seperti itu, bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus benar-benar terjadi. Tapi yang kita lihat, mereka ini lokro, mereka dalam kondisi frustasi. Pada ayat yang lain, murid-murid ini di dalam satu ruangan menutup diri, dikunci karena mereka apa? Takut. Kalau saja Bapak Ibu, kalau saja mereka selama mengikut Yesus 3,5 tahun bersama Yesus, mereka memperhatikan dengan seksama ucapan dari Tuhan Yesus, mereka tidak harus menjadi orang-orang yang frustasi, orang-orang yang putus asa. Nah, itu yang saya sampai hari ini nggak habis pikir. Kira-kira murid-murid ini waktu ikut Tuhan Yesus ini apa seneng karena dia sebagai timnya Tuhan Yesus, tim pekabaran Injil, ya. Tuhan Yesus buat mujizat, mungkin murid-murid ini petentang-petenteng loh. Bangga saya, ini muridnya siapa? Yesus. Memberi makan 5.000 orang. Orang sakit yang timpang bisa berjalan, yang buta matanya bisa melihat. Mujizat begitu luar biasa. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuannya bukan memamerkan mujizat. Itu hanya tanda bahwa Yesus datang dari siapa? Bapa di surga. Tetapi murid-muridnya menganggap itulah tujuan. Dan beberapa kali murid-murid ini salah, ingin menjadikan Yesus sebagai raja secara apa? Dunia. Mendirikan kerajaan karena mereka sedang ditindas oleh bangsa Romawi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di peristiwa ini ada 3 murid yang ada di ring 1. Kalau Kleopas dengan temannya itu adalah murid paruh waktu. Dia bukan murid yang setiap hari bersama Yesus. Yang bersama Yesus adalah 12 murid. Tetapi yang paling dekat dengan Yesus ada 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan di antara 3 ini yang paling dikasihi siapa? Yohanes. Jadi Bapak Ibu harus tahu urut-urutannya itu. Jadi ada orang ring 1-nya Tuhan Yesus, sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Lanjut. Nah ini kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dalam kondisi frustasi, dalam kondisi yang tidak stabil Bapak Ibu, mereka memutuskan untuk kembali ke hidupnya masa lalu sebagai seorang apa? Nelayan. Tapi lihat, tanpa Yesus. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pengalaman tidak menjamin kita berhasil bersama Yesus. Tentunya ini jangan hanya dipahami sebatas kesuksesan secara materi, Bapak Ibu.
tidak bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, 3 murid ring 1, Petrus, Yohanes, Yakobus, yang punya pengalaman spektakuler dengan Tuhan Yesus. Lukas pasal 9, 28 sampai 36. Ini pengalaman yang tidak dimiliki oleh murid-murid yang lain. Ketika itu Tuhan Yesus mengajak murid, 3 murid ini berdoa. Dan dalam doa itu datanglah siapa? Elia dan siapa? Musa. Ini pengalaman yang luar biasa. Murid-murid ini tertidur, dan ketika ini terjadi, Tuhan Yesus didatangi oleh Musa dan Elia. Petrus ini bangun, Bapak Ibu. Dia melihat cahaya yang begitu berkilau. Ini pengalaman, bukan penglihatan, Bapak Ibu. Ini pengalaman nyata yang hanya diperoleh oleh 3 murid ring 1. 3 murid yang paling dekat. Bapak Ibu, di sana ini ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah siapa? Dia. Harusnya ini sebagai modal yang memodali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini mereka memiliki percaya kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tapi ternyata Bapak Ibu, pengalaman yang spektakuler seperti ini, dia dengar langsung suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini bukan penglihatan, ini suara audible, suara yang terdengar dengan telinga jasmani. Tapi sekali lagi, ternyata pengalaman yang begitu luar biasa ini tidak membuat iman Petrus kepada Tuhan Yesus begitu luar biasa. Ternyata Petrus pun juga ikut, bahkan dia jadi sponsornya, Bapak Ibu. Dia yang jadi penggeraknya dalam keputusasaan. Kalau orang mengambil keputusan itu bahaya. Ya, dalam kondisi yang tidak stabil, dalam kondisi yang tertekan, kalau orang mengambil keputusan dalam hidupnya itu bahaya. Adalah bijaksana ketika kita dalam kondisi tenang, tidak punya beban berat, kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Keputusan memilih jodoh itu jangan dalam kondisi kita tidak stabil, Bapak Ibu. Papa mamanya kamu umurmu wis waktunya dan cepat orang tua desek, Bapak Ibu. Anak ini bingung sak oleh-oleh ditubur, Bapak Ibu. Wah, dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa mengambil keputusan. Pasti langkahnya akan salah. Dia berdoa, Tuhan, aku minta tanda darimu, siapakah yang menjadi pendamping hidup. Wah, dia berkata, saya seperti dapat penglihatan. Maksudnya, oh si A. Ternyata si A bukan anak Tuhan. Dia doa lagi, Tuhan, apakah ini? Kalau dia hari ini datang, dialah yang engkau tentukan untuk aku. Si dia datang, tapi yang kita harus balik, Bapak Ibu. Kita balik. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon dari Surabaya untuk pemberkatan pernikahan. Terus saya tanya, yang laki-laki agamanya Hindu, tapi nggak mau dibaptis maksudnya. Dan terus yang mereka nanti istrinya yang akan mengenangkan, apa dijamin? Nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Dan sesudah nikah, apa diteruskan ke catatan sipil? Nah itu pihak keluarga nanti masih nunggu waktu yang baik. Waktu yang baik maksudnya bagaimana? Akhirnya saya putuskan, kami dari pengurus daerah tidak berani untuk melaksanakan pemberkatan nikah. Saya khawatir kalau nanti yang pemberkatan saya yang melakukan, Bapak Ibu, di kemudian hari terjadi
masalah. Jadi sebaiknya pernikahan itu harus diteruskan hari itu atau paling tidak besok ke catatan sipil. Itu ideal dan seharusnya. Bapak Ibu, kita kembali, tolong ditampilkan. Ya, pengalaman spektakuler itu tidak membuat Petrus menjadi beriman yang kuat di dalam Yesus. Ya. Jadi pengalaman ini, Bapak Ibu, ini tidak membuat Petrus itu seharusnya kuat. Ini pengalaman yang luar biasa. Ada orang yang mendasarkan imannya pada pengalaman-pengalaman rohani. Saya menghargai, tetapi saya lebih senang orang mendasarkan iman percayanya ketika dia mengerti firman Tuhan. Ada orang mendasarkan imannya pada penglihatan, oke, tapi itu subjektif, tidak bisa dinilai benar salahnya oleh orang lain. Tetapi kalau orang mendasarkan iman percayanya kepada Tuhan melalui pemahaman firman yang benar, Bapak Ibu, dia akan kokoh iman, dia akan kuat, walaupun ada badai, dia tetap akan kokoh. Tapi kalau orang mendasarkan iman percaya hanya berdasar dari hal-hal yang tidak mendasar, tidak sesuai firman Tuhan, kadang-kadang di tengah jalan bisa kandas. Ya, pengalaman yang spektakuler seperti ini pun Petrus masih mengajak teman-temannya memulai hidup tanpa siapa? Tuhan Yesus. Nekat, Bapak Ibu. Dia berani, padahal dia tinggal menunggu. Kalau dia perhatikan perkataan Tuhan Yesus, katanya hari yang ketiga dia akan bangkit. Begitu dia dengar dari Maria yang pagi-pagi hari itu pergi ke kubur, dia sambut amin. Harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Berarti perkataannya benar, semua yang diucapkan apa? Benar. Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya murid-murid ini memulai hidup tanpa Yesus. Nek basa Surabaya cik kendele. Kok mereka berani? Tapi memang Bapak Ibu, murid-murid ini selama 3,5 tahun bersama-sama masih belum bisa memahami. Tetap memaksa Tuhan Yesus dijadikan raja secara kerajaan dunia. Tapi sekali lagi lihat, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Alias hasilnya apa? No. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat. Ada lubang di tengah yang apa? Kosong. Bapak Ibu, di dalam hati sanubari kita ada yang hanya bisa dipuaskan oleh yang ilahi. Orang mengejar kesuksesan dengan dia mulai sekolah dengan benar, sekolah tinggi, dia meraih S1, S2, S3, dia meraih kesuksesan secara finansial. Tapi ada kalanya pada saat-saat tertentu, ketika dia tidak punya Yesus, dia akan mengalami kehampaan itu. Banyak orang-orang sukses akhirnya mencari pelarian. Pelariannya ke apa? Yang punya duit di kota besar, narkoba. Dia pikir dengan narkoba itu bisa memuaskan dahaga jiwanya. Tetapi kenyataannya no. Bersama Yesus, hidup dengan Yesus, kita akan mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Tanpa Yesus tidak bisa menangkap apa-apa. Lanjut. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
peristiwa ini hampir sama ketika Tuhan Yesus memanggil para murid. Ya, jadi Petrus, Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes ini, mereka sedari awalnya sudah berkarir, bermitra sebagai seorang nelayan. Jadi Zebedeus itu kaya, Bapak Ibu. Dia punya anak Yohanes dan Yakobus itu bermitra baik dengan Petrus. Sehingga pada waktu awal murid-murid Tuhan Yesus memanggil murid-murid, Yakobus, Yohanes dan Petrus ini bersama. Jadi ini saya sengaja tidak baca ayat demi ayat. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Saya akan menguraikan beberapa ayat yang akan membawa kita pada satu pemahaman bahwa hidup tanpa Yesus itu kita akan tidak bisa menangkap apa-apa. Jadi ketika mereka tadi semalam-malaman bekerja gak oleh hasil, tidak menangkap apa-apa, Tuhan Yesus perintahkan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya tidak mau kita akan masuk dalam memanfaatkan Tuhan Yesus hanya untuk berkat-berkat jasmani. Ada gereja-gereja yang menekankan kalau kamu berhasil, kamu belum bertobat, imanmu dipertanyakan dan lain sebagainya. Sukses secara jasmani bukan ukuran sukses secara rohani. Tetapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya percaya pasti diberkati. Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan pasti sediakan solusi dan jalan keluar. Itu pasti, Bapak Ibu. Karena Tuhan akan menuntun kita, beri hikmat kepada kita ketika kita menjalani hidup di dunia menghadapi tantangan. Lanjut. Ya, jadi peristiwa itu mengingatkan pada awal murid-murid dipanggil Tuhan Yesus, yaitu pada Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Pada ayat yang ke-10. Ya, sesudah peristiwanya sekali lagi hampir sama. Ya, Tuhan Yesus pinjam perahunya Petrus untuk Tuhan Yesus mengajar. Sesudah itu Tuhan Yesus menyuruh Petrus menebarkan jala. Dan semalam pada waktu itu Petrus pun tidak mendapat apa-apa. Sesudah diperintahkan Tuhan Yesus, maka mendapat banyak ikan. Terus pada ayat yang ke-10 dari Lukas pasal 5 ini dikatakan mereka dijadikan penjala manusia. Dan Petrus, Yakobus, Yohanes itu meninggalkan profesinya sebagai nelayan dan dia mulai menjadi rombongan siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus siapa? Yohanes itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Sesudah perahunya penuh, sesudah Tuhan Yesus membuat mujizat, Bapak Ibu, rupanya mereka ini mulai peka. Ya, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kepekaan sebatas mujizat dan berkat jasmani, dan mereka baru memahami visi dan misi Tuhan sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bapak Ibu, saya mengajak kita ini terkadang diingatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kepekaan kita ini hanya sebatas ini, Bapak Ibu, sebatas mujizat dan berkat jasmani. Tuhan Yesus, saya percaya, saya yakin sampai hari ini Tuhan bisa membuat mujizat. Saya terlalu percaya. Tetapi jangan kita hanya memanfaatkan Tuhan Yesus sebatas apa? Mujizat, sebatas berkat jasmani. Kalau pengiringan kita kepada Tuhan hanya sebatas mujizat dan berkat jasmani, maka ketika tantangan ujian hidup terjadi dalam hidup kita ini mudah hanyut, Bapak Ibu. Ayo kita bangun iman percaya kita, karena kamu telah mencapai tujuan
iman, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Kita ikut Tuhan yang pertama adalah karena di dalam Dia itu ada keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus datang ke dunia ingin mengembalikan hubungan kita dengan Bapa menjadi pulih kembali. Bapak Ibu, manusia itu segambar dan serupa dengan siapa? Tuhan. Sel dan demon. Tuhan ingin itu yang harus kita bangun pertama-tama. Kalau masalah mujizat, Tuhan bisa lakukan kalau Tuhan berkehendak. Hari-hari ini pemahamannya salah. Kita terlalu ngotot memaksa Tuhan buat mujizat. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, hanya satu orang yang memahami visi dan misi dari siapa? Tuhan. Hanya Nikodemus yang bisa membaca tanda-tanda bahwa Yesus datang dari Bapa di surga. Dia sebagai seorang pengajar Yahudi takut, malu kalau dia tanya datang kepada Yesus. Makanya Nikodemus datang kepada Yesus pada waktu malam hari. Dia bertukar pikiran dengan Tuhan Yesus dan dia menemukan Nikodemus, Bapak Ibu, bukan Petrus dan teman-temannya 12 rasul yang mereka bersama-sama 3,5 tahun. Harusnya mereka ini tidak takut berlebihan. Saya ini ingat kata-kata orang tua saya, wele besok nek kowe wis gedhe sak dulur iki enek sing duwe, enek sing ora duwe. Enek ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ibu saya, Bapak. Makanya kamu harus ukur. Kalau ada yang tidak mampu harus ditolong. Dan harusnya murid-murid itu ingat, aku akan dibawa, dihadapkan kepada tua-tua, aku akan disiksa, disesat, aku akan mati. Tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu harusnya diingat oleh Petrus dan teman-temannya, tapi tidak, Bapak Ibu. Ayo kita bangun iman percaya kita hari ini dengan pemahaman firman yang benar. Ya, Petrus dijadikan penjala manusia. Ya, maka murid yang dikasih Yesus, nah, kepekaan sebatas mujizat ini dan berkat jasmani ini bahaya. Kita harus selalu peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan itu bukan seperti sinyal handphone, kadang ada, kadang tidak. Kalau pintu dikunci, apalagi kita di ruang dengan bangunan tembok beton, semua atap beton, kita cari sinyal itu sulit. Sampai akhirnya pada waktu kita ngomong lewat WA, Bapak Ibu, suaranya nggak kedengar. Tapi jajal metu ruangan, sinyalnya jadi jelas. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak seperti sinyal. Walaupun aku berlari ke dunia orang mati, engkau pun ada di sana. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Jadi mari kita bangun kepekaan terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya sebatas mujizat dan berkat jasmani. Tempo hari saya sharing dengan satu teman yang hari ini dia menjalani cuci darah, Bapak Ibu. Masih sangat muda, jauh muda di bawah saya. Satu kali begitu dia mulai kena, dia frustasi, Bapak Ibu. Dia frustasi. Saya sebagai seorang teman yang cukup dekat, saya datang ke rumahnya. Pak Sugeng sing ngene kowe tok. Saya menguatkan dia, saya motivasi terus.
Terus saya katakan, kita berharap kepada Tuhan. Mujizat Tuhan berlaku sampai hari ini. Tapi saya katakan, tapi kita jangan memaksa Tuhan. Kalau Tuhan buat mujizat, Tuhan pasti punya rencana yang besar. Kalau Tuhan menyatakan mujizat, Tuhan tidak iseng-iseng. Saya kasih tahu, ada orang yang kelihatannya sehat, dia pun ternyata pergi duluan. Jadi kamu nggak usah meluk-meluk, dia sudah pamitan sama anak-anaknya, anaknya masih kecil-kecil. Wah, semua dipamiti, nanti kalau papa gini, waduh, kayak apa drama seperti itu. Anaknya akhirnya lihat papahnya itu dengan sikap yang kasihan. Tapi hari ini dia masih beraktivitas seperti orang normal karena dia cuci darahnya di rumah, tidak harus pergi ke rumah sakit, pakai metode yang ditanam di perut. Jadi 10 menit dikeluarkan, 10 menit dimasukkan. Tapi orang ini tipe pekerja keras. Dalam kondisi seperti itu dia tetap kerja. Satu kali karena dia itu beternak, Bapak Ibu, beternak burung jadi, beternak jangkrik jadi, dan dia kaya karena beternak seperti ini. Dia mau bersihkan kolam koi, kepleset, jatuh. Akhirnya alat yang ditanam di perut ini bermasalah. Dia harus ke rumah sakit, dia mengalami masa-masa kritis, dan kami teman-teman yang mendoakan. Dia pulang lagi, wah puji Tuhan Pak Sugeng, saya lewat dari maut. Saya kasih tahu, Pak, harus bisa ngukur awakmu diri. Jadi kalau sudah ditanam alat seperti itu ya jangan ngoyo, ojo iman, nyuruh orang dibayari kan beres. Tapi yang balik lagi karena tipe pekerja keras. Dia bikin rumah, ngelipok ini sebelum dicat ini sesudah ngaji. Kan orang ngaji kalau temboknya tinggi kan naik turun naik turun tangga itu, umat lagi kambuh lagi. Tolong bantu doa. Ya kita temannya Kinyakone. Wah masa kritis sudah ini lewat lagi. Begitu pulang, Pak, gue mencoba itu kan. Saya katakan seperti itu. Dan gue ngerti kondisimu kayak ngono. Ini yang sudah kedua kali. Tuhan masih menolong kamu. Kamu mau ketiga kali diulangi, gak wis kapok. Jadi kadang-kadang kita mengandalkan Tuhan itu dalam konsep dan pengertian yang sama. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Yohanes, Tuhan Yesus berkata keras, kamu mengikut aku bukan karena kamu melihat tanda, tetapi karena kamu makan roti dan kenyang. Jangan jadikan Tuhan Yesus pemuas kebutuhan jasmani kita. Tuhan bisa buat mujizat, Tuhan terlalu bisa, tapi yang jadi masalah Tuhan mau atau tidak mau. Satu kali saya ini mata saya pernah kena kok sebelah kanan. Di Madiun ada KKR, ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Saya pengen dapat mujizat. Begitu saya datang di KKR itu, ada penderitaannya yang lebih hebat dari saya. Saya katakan, saya berdoa, Tuhan, mataku tidak normal, gak apa-apa. Lebih baik Engkau sembuhkan yang lain yang lebih dari aku. Jadi saya gak nuntut. Hari ini saya masih bisa lihat itu angka 10, angka 9. Ini parah Bapak Ibu. Saya bawa ke rumah sakit di Surabaya, dokter vonis, Pak, ini gak bisa diselamatkan. Saya minum wortel, wortel sampai perut saya kekenyangan. Tiap hari saya minum wortel dari sini, situ itu dulu saya nggak bisa lihat. Angka 10, angka 12 saya nggak bisa lihat. Tapi begitu saya minum wortel duanya, ya tentunya kita tetap mengalaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini bisa berkendaraan dari Madiun Pasuruan, ya nggak kayak kacamata, ya tetap bisa. Jadi Bapak Ibu, ayo berani hidup tanpa Yesus.
Ini pertanyaan Bapak Ibu, nggak usah dijawab dengan kata-kata auditor, nggak usah, dalam hatimu sendiri pagi hari ini. Ingat Petrus pada ayat yang ke-15 dan sampai 19. Petrus diingatkan lagi. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah apa? Domba-domba." Petrus diingatkan kembali akan panggilan semulanya. Petrus diingatkan kembali akan panggilannya, bahwa Tuhan ingin jadikan Petrus menjadi apa? Penjala manusia. Sebagai orang percaya, kita harus tahu panggilan kita. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya untuk diselamatkan, karena ada hal-hal yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Ya, kita menjadi orang percaya dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Kita akan menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Kita harus peduli dengan pekerjaan Tuhan, di mana saudara dan saya tertanam di gereja Loga. Saudara tertanam di gereja Pantai Kosta Immanuel, Pasuruan, Gajah Mada 30. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan taruh saudara di sini. Saudara harus terbeban ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu. Jadi jangan, wah aku sudah diselamatkan, aku anak Tuhan. Gak berhenti sampai di situ. Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Tentunya memberitakan Injil bukan harus dengan kata-kata seperti seorang pendeta dan lain sebagainya. Yang pertama-tama, beritakan Injil melalui cara hidup kita menjadi berkah di tengah-tengah keluarga kita. Hari-hari ini hampir semua kegiatan gereja dalam seminggu diliburkan. Kenapa Bapak Ibu? Bukan kita merayakan, karena kita kesempatan berjumpa dengan anggota keluarga. Keluarga saya ada yang Muslim, kakak saya yang pertama Muslim, yang kedua Buddha, yang ketiga, keempat Muslim, saya kelima, terus saya punya adik 2 baru Kristen. Kita punya tradisi kalau pas hari raya semua kumpul, ya saya tetap mengucapkan selamat Idul Fitri. Hukumnya nggak haram, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti kalau kita mengucapkan selamat terus kita berarti setuju. Itu pemikiran yang terlalu dibuat-buat. Sebagai sesama orang yang hidup di muka bumi ini dengan agama yang berbeda-beda, kita hargai iman mereka, asalkan mereka beriman dengan apa? Benar. Karena saya percaya agama tidak ada yang mengajarkan yang jelek. Agama pasti mengajarkan yang baik, mengenal Tuhannya dan mengamalkan ajaran. Itu harus. Kalau pas yang Buddha, ya otomatis pas hari raya Waisak saya mengucapkan. Jadi ayo Bapak Ibu, kita bangun iman percaya kita. Hidup di luar Yesus tidak mendapat apa-apa. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan datang ke dunia untuk mengembalikan hubungan kita dengan Bapa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu harus, itu yang perlu kita pahami. Dan Tuhan Yesus juga punya 3 jabatan, Bapak Ibu. Sebagai seorang nabi, Yohanes 8:40 menyatakan kebenaran. Sebagai seorang imam, mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 18. Menjadi raja, mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Kita ingat doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kerajaan Allah bukan bicara soal makanan atau minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara dan saya hari ini harus menyadari bahwa kita hidup di dalam pemerintahan Allah. Jadi kita tidak bisa hidup seenaknya. Ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan kekristenan itu bukan sakot melakukan hukum seperti yang tertulis. Kekristenan itu adalah kebenaran batinnya kita. Yang baik bagi manusia belum tentu berkenan kepada Tuhan. Kadang orang bertanya, hari-hari seperti ini saya datang ke kubur bapak saya, ibu saya boleh atau enggak? Kalau saya, Bapak Ibu, ditanya seperti itu, kita menghormati orang tua yang sudah meninggal. Kalau bisa ya jangan pas hari-hari seperti ini. Lebih baik kita datang di sebulan lagi, nggak apa-apa. Kita lihat kubur orang tua kita. Tapi yang penting jangan mendoakan, karena kita tidak menganut paham seperti itu. Ya, ketika orang sudah kembali dipanggil oleh Tuhan, itu tanggung jawabnya sudah selesai. Tidak bisa digantikan dengan doa-doa. Itu iman percaya kita menganut seperti itu. Jadi kita nggak perlu mendoakan. Tempo hari ada teman hamba Tuhan yang meninggal. Kadang-kadang ya mereka masih punya tradisi pas 7 harinya lebih baik ya kalau pas 7 harinya mau nyapo gitu. Oh dia belum pulang, dia masih berkeliling di sekitar rumah. Oh nek wis 40 dino pamit mak glundak. Oh berarti belum. Kakak saya yang bareng itu kan meninggal beberapa bulan lalu. Kami pas 40 harinya, adik-adiknya sama kakak ipar saya dipanggil. Dewe rene ngancanya, nyapo mbak, kok masmu pamit. Saya, ya kita nggak itu. Kita mau memberi pengertian dia seorang aja, Bapak Ibu. Ya kita, ya udahlah, nyeneng nih Mbak Yudi. Saya sama istri datang. Terus malam itu sampai tengah malam gak tidurnya kok nek masmu pamitan ben ngerti. Loleh pamitan ki iye saya tanya gitu. Kok pokoknya sing mampu. Kayaknya ada bau-bau aneh gitu Bapak. Ya istri saya kebetulan sing mampu kaya menyan Bapak Ibu. Kowe mambu ditekoki. Mambu teler apa. Kebetulan istri saya. Dan kebetulan istri saya bau seperti apa? Bau kemenyan. Oh berarti sing dipanggili kowe dhewe. Loh, kok orang pamit ning kowe mbak sing bojone. Kadang-kadang kita ini dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman di masyarakat yang tidak punya dasar yang benar, Bapak Ibu. Ya monggo. Ketika komsel kami buka tanya jawab Bapak Ibu. Wah pertanyaannya itu ya seputar-seputar seperti itu. Apalagi kita yang tinggal di budaya Jawa, Bapak Ibu. Wah, kental sekali. Nah, pemahaman-pemahaman itu harus kita kikis, kita gantikan dengan pemahaman firman Tuhan yang benar, Bapak Ibu. Jadi seperti itu, jangan melu-melu. Begitu mayat mau diberangkatkan gawe bujang ungkur-ungkuran kalau di daerah saya seperti itu. Maknanya apa? Bintang mungkur wis. Ya saya wis menghormati keluarga saya seperti itu monggo. Tapi kalau bagi kami enggak. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Waduh kok malah kesini Bapak Ibu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, hidup tanpa Yesus apa? Ada sesuatu yang hampa, ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Nah tujuan hidup orang hari ini apa? Tujuan hidup kita apa? Orang meraih sukses, begitu sudah kaya, pengen jadi anggota dewan. Anggota dewan, dia pengen memberi nilai hidupnya.
nek wis dadi anggota dewan jadi terhormat. Nyalek itu nggak murah Bapak Ibu. Nyalek itu entek 250 juta, itu masih belum apa-apa. Temen dari Jakarta, dia pensiun kerja di Toyota Bapak Ibu, dapat uang pesangon 750 juta. Digoda sama teman-teman di Madiun, kowe nyalek kok kami juga. Singkat cerita 750 juta habis. Jadi enggak Bapak, ora dadi. Pulang ke Jakarta jarak 3 bulan, innalillahi wa inna ilaihi. Stres. Cipek gontyo Bapak Ibu. Lagi modal buka fotokopi ya wis lumayan. Iya tuh Bapak Ibu. Nah, itu dibelikan garam yo. Pasuruan keduman kabeh Bapak. Itu cipek gontyo habis. Dia pikir dia bisa duduk di kursi dewan menjabat 5 tahun, ternyata harapannya kosong. Pulang Jakarta 3 bulan kemudian kami dengar namanya Pak Heri. Pak Heri mati. Saya tanya sama teman-teman, kowe sing mangan duwite tanggung jawab. Maaf Bapak Ibu, saya pernah nyalek dari Partai Damai Sejahtera PDS. Kami memperjuangkan gereja-gereja, tapi saya nggak mau pakai duit. Saya udah tahu, aku radadi, saya udah tahu. Tapi ketika kami mulai didekati oleh calon-calon wali kota, waduh Bapak, tiap hari saya nggak makan di rumah. Diajak pemaparan visi misi, wah yang mau jadi calon wali kota ditawari uang segerbong. Ketua kami di Madiun seorang dokter. Kita punya komitmen, kita Partai Kristen tidak boleh permainan uang. Kita nggak terima. Ya diajak makan, ya monggo. Kami dukung, tapi kami nggak bisa untuk mensukseskan secara 100%. Jadi Bapak Ibu, tujuan hidup kita apa? Orang berlomba-lomba. Sekolah rajin, sukses, punya duit, pengen menambahkan nilai duit. Jadi wali kota. Pada akhirnya Bapak Ibu, dia pakai rompi apa? Oren Bapak Ibu, KPK Bapak Ibu. Lu enak apa Bapak Ibu? Ya itu, karena ambisi tujuan hidup yang gak jelas. Saudara dan saya diberkati Tuhan. Mungkin Tuhan percayakan kepada kamu untuk menopang saudara-saudara. Jadi saudara kita yang dekat, yang tidak punya Bapak Ibu, wah numbang kalau ini orang tua leleran Bapak Ibu. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Wakeh Bapak Ibu. Dia bangga nyumbang, tapi orang tuanya sendiri tidak diperhatikan. Satu kali pernah saya mengurusi seorang ibu yang masih pakai pakaian bagus tapi dibuang keluarganya di pinggir jalan, disuruh minta. Saya bel ke dinas sosial, tolong orang ini diurus, kayaknya dibuang oleh saudara. Tapi ternyata ya, kalau dinas sosial itu diurusin pirang dino bayo. Lain kali saya lihat dia di pinggir jalan lagi. Jadi ayo Bapak Ibu, tujuan hidup kita apa? Yang jelas kita harus jadi berkat untuk keluarga, untuk lingkungan kita, untuk gereja, dan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mudah-mudahan memberkati kita, mengantar kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari. Hidup tanpa Yesus kosong. Ayo kita bangun iman percaya kita dengan pemahaman yang benar. Amin. Mari kita tunduk kepada Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh mendengar firman Tuhan. Kami juga sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Puji-pujian sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau senang melihat puji-pujian kami dan juga melihat hati kami yang Kau lihat sebagai tanah yang subur yang sudah ditaburi benih firman Tuhan. Bapa, biarlah benih yang ditaburkan boleh berbuah
di dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh kami dijumpai sebagai anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Segala hal yang akan kami kerjakan Tuhan di dalam minggu ini, Bapa, biarlah Engkau yang mau beserta dengan kami, memampukan kami terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan di setiap kesempatan dalam kehidupan kami sungguh boleh melibatkan Engkau dalam hidup kami. Sehingga di dalam seminggu ini Tuhan, kami sungguh-sungguh hidup bersama-sama dengan Engkau dan hidup hanya untuk Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau menyerahkan setiap kegiatan gereja pada minggu ini juga ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Engkau yang mau sertai juga setiap kami yang mungkin ada di dalam masa-masa liburan Tuhan. Pada saat ini Engkau yang mau menyertai dalam setiap hal yang kami lakukan dan kerjakan. Tuhan, tolong supaya kami boleh tetap memelihara kesehatan kami dengan baik, menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan kami bertanggung jawab atas hidup kami sendiri, sehingga sungguh kami boleh menjadi berkat. Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Mungkin saat ini saudara-saudara kami yang muslim sedang merayakan hari raya mereka. Bapak, berkati dan Tuhan jagai di mana-mana tempat, apapun yang akan mereka kerjakan dan mereka lakukan, Engkau yang mau tolong Tuhan, sehingga suasana dari bangsa dan negara kami ini juga boleh kondusif. Segala perjalanan apapun yang mau dilakukan Tuhan, Engkau yang memberkatinya, sehingga sungguh ada keamanan dan ketentraman di dalam bangsa dan negara kami. Kau berkati setiap aparat keamanan yang berjaga di mana-mana tempat. Engkau yang mau menyertai mereka, memberi kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga sungguh mereka bisa melakukan bagian mereka dengan baik Tuhan, baik di arus mudik lebaran maupun nanti selesainya. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mau menolong Tuhan bangsa dan negara kami ini. Berkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami juga, Tuhan, yang tolong mereka untuk mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik, dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan, sehingga nama Tuhan juga boleh dikenal dan dipermuliakan di dalam bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, supaya kami boleh tetap menjadi teladan bagi lingkungan kami, apapun saat ini yang ada di bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat ibadah yang boleh berlangsung dari awal hingga pada akhirnya pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam melayani pada hari ini Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka. Tuhan, yang tolong supaya mereka juga terus boleh dipakai menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati juga Pendeta Sugeng yang sudah memimpin kami di dalam firman Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau memberkati keluarganya, kehidupannya pribadi di hadapan Tuhan. Bapak, biarlah sungguh Pendeta Sugeng boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan beliau. Terima kasih Bapak. Kami mau mengucap syukur dan kami menyerahkan semua hal yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau yang lebih mengerti apa yang paling kami butuhkan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita, penebusan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita, penghiburan, kekuatan, ajaran dari Roh Kudus Tuhan kita menaungi setiap kita, mulai dari saat ini hingga Maranatha, yaitu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.